Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai saudara lagi untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini sama-sama kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Bapak Ibu Saudara, doa Rasul Paulus yang berikutnya buat jemaat Tuhan adalah supaya jemaat Tuhan punya mata hati yang terang, supaya kemudian jemaat bisa mengerti bahwa ada sebuah kuasa yang sangat dahsyat, ada sebuah kuasa yang begitu hebat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan kuasa ini bekerja dengan sebuah kekuatan yang dahsyat sekali dalam kehidupan kita. Nah, kuasa ini apa? Kuasa ini untuk apa? Kuasa ini bekerja di dalam kita supaya kita bukan sekedar bisa mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang hebat. Ya, kuasa ini akan menolong kita, memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa menyembuhkan orang sakit, kita bisa dengan kuasa ini kita bisa mengusir setan, dengan kuasa ini mungkin kita bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan, kuasa-kuasa kerajaan kegelapan atau kerajaan dunia ini. Tapi kuasa ini juga bekerja dalam hidup kita bukan hanya untuk to do, mengerjakan, tetapi kuasa ini juga bekerja di dalam kita supaya kita bisa to be, menjadi seperti Kristus, menjadi seperti serupa dengan Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghidupi kualitas sifat dan karakter Tuhan. Nah, kita perlu kuasa ini, dan kuasa ini bekerja dalam kita. Kuasa yang hebat ini bekerja di dalam kita supaya kita bisa menghidupi Kristus, bisa menghidupi kualitas Tuhan, sifat Tuhan. Contoh, kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita bisa berjalan dalam kerendahan hati. Kita bisa bertumbuh dalam kemurahan hati. Kita bisa berbagi dan lain sebagainya. Tidak mudah, tetapi kuasa ini akan bekerja dalam hidup kita. Percayalah saudaraku, kuasa ini dapat menolong kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghidupi karakter dan sifat Kristus. Kita menjadi pribadi-pribadi yang serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Tidak mudah, itu sebabnya dibutuhkan kuasa. Diperlukan kuasa yang dahsyat. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Kuasa ini bekerja bukan hanya untuk to do, tetapi juga untuk to be. Selamat berjalan dengan kuasa Tuhan yang hebat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ucap syukur karena kami percaya bahwa di dalam kami ada sebuah kuasa yang dahsyat. Roh Kudus dalam kami mengerjakan kuasa yang hebat. Kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa itu bekerja untuk kami bisa to do. Dan bukan hanya to do, tapi kami juga bisa to be. Kami bisa menjadi seperti Kristus. Menghidupi kualitas dan karakter Kristus. Tolong umat-Mu hari ini supaya mereka terus berjalan dalam kuasa ini. Sehingga umat-Mu bisa mengampuni, bisa hidup dalam kerendahan hati, bisa hidup dalam kemurahan hati dan lain sebagainya. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan umat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur buat hari ini. Amin. Tuhan berkati saudara.